Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Puji syukur saya hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul di Zoom Cloud Meeting pada malam hari ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Kurniawan STMIT selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rahmat Kurniawan STMIT yang telah mendukung kami dan support kami dalam penyelesaian project based learning ini. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah saling mensupport dan membantu dalam penyelesaian project base ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Najmi Fadila Sari, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi hari ini. Dan saya bukan sendirian, saya ditemani oleh keempat rekan saya, yaitu ada Diki Suganda Amir, ada Tengku Afdal Zaki, Cinta Fitria, dan Irkas Perdana. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, sebelumnya izinkan saya dulu membacakan judul proyek kami yang berjudul Pemanfaatan Big Data dalam Analisis Tingkat Depresi kepada Komunitas Subreddit Depression menggunakan algoritma Kevin Clustering. Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah langsung saja kita masuk ke pembahasan dari proyek ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Tengku Abdul. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Nami. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan yaitu latar belakang, yaitu depresi adalah gangguan mental umum yang ditandai oleh gangguan suasana hati dan hilangnya minat terhadap aktivitas sehari-hari dalam jangka panjang. Dengan lebih dari 300 juta orang terdampak menurut World Health Organization atau juga disebut WHO. Meski ada penanganan efektif, 75% penderita negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak mendapat perawatan yang memadai. Alternatif solusi seperti komunitas online menjadi pilihan. Salah satunya adalah subreddit depression di Reddit yang memiliki 1,1 juta pengguna. Jumlah data Reddit yang besar dan beragam, serta cepatnya data tersebut digenerasi menjadikan data subreddit depression big data yang layak dianalisis lebih dalam dan berpotensi mendukung perancangan intervensi kesehatan mental berbasis data. Dengan menggunakan big data dan database non-SQL MongoDB, data dari platform seperti Reddit dapat diolah untuk mengidentifikasi pola gejala depresi. Teknik clustering menggunakan algoritma K-means akan diterapkan untuk mengelompokkan tingkat keparahan depresi berdasarkan data tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memanfaatkan media sosial untuk mendukung analisis kesehatan mental secara efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cinta kepada Cinta Depresi. Terima kasih Pak Tengku. Saya akan menjelaskan terkait metode penelitian. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama adalah pengumpulan data. Datanya diambil dari dataset Kaggle, yaitu Reddit Mental Health Dataset, yang mencakup lebih dari 1 juta postingan di 5 subreddit tentang kesehatan mental. Datasetnya berisi ID unik, tanggal posting, subreddit, dan skor postingan dengan periode data dari Januari 2019 hingga Agustus 2022. Karena ukuran data yang besar, dataset diunggah ke NoSQL MongoDB. Selanjutnya ada preprocessing data. Preprocessing data ini dilakukan untuk memastikan kalau datanya itu sudah siap untuk dianalisis. Selanjutnya ada pembuatan kata. Pembuatan kata itu menggunakan PFIDF dengan tujuan untuk menilai seberapa berpengaruh suatu kata dalam sebuah dokumen dalam koleksi dokumen yang lebih besar. Tahapan selanjutnya adalah proses K-mean clustering. Proses K-mean clustering ini ada beberapa tahapan lagi. Yang pertama yaitu pemilihan jumlah cluster dengan elbow. Pemilihan jumlah cluster dengan elbow dilakukan melalui tahapan berikut. Yang pertama menentukan nilai K sebagai cluster. Terus menentukan centroid awal dengan acak. Lalu menempatkan setiap objek ke centroid terdekat. Lalu mengiterasi dan menentukan posisi centroid baru dengan persamaan. Dan terakhir menerapkan langkah ketiga bila posisi centroid baru tidak sebanding. Yang selanjutnya dari tahapan K-means clustering yaitu memvisualisasikan hasil clusternya. Selanjutnya yaitu menyusun grafik jumlah anggota cluster. Tahapan dalam penelitian ini selanjutnya yaitu evaluasi clustering dengan silhouette score. Langkah terakhir adalah mengevaluasi kualitas clustering menggunakan silhouette score. Silhouette score mengukur seberapa mirip sebuah objek dengan clusternya sendiri dibandingkan dengan cluster lainnya. Skor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa objek berada pada cluster yang sesuai. Untuk hasil pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki. Oleh Diki, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada Cinta. Saya akan membahas hasil dan pembahasan. Pengumpulan dataset. Dataset penelitian itu ada 3 poin, yaitu sumber data. 500.000 lebih entry dari berbagai sumber Reddit terkait kesehatan mental dari tahun 2019 sampai 2022. Kedua, fokus. Subreddit Depression tahun 2022. Ketiga, jumlah data. 106.910 entry. Pengelolaan database MongoDB, NoSQL untuk efisiensi penyimpanan data besar. Format 9 kolom dalam file CSV dimasukkan ke MongoDB. Ilustrasi data ditampilkan di gambar samping. B. Itu processing data. Pada tahapan processing data dilakukan berbagai tahapan pemrosesan data. Data yang digunakan merupakan data berdasarkan kolom soft text pada data. Dilakukan processing meliputi beberapa tahapan, diantaranya satu yaitu menghapus kolom duplikat. Hasilnya didapatkan 106.910 baris menjadi 81.583 baris. Yang kedua yaitu tujuannya adalah memastikan kualitas data dan mengurangi redundansi informasi. Yang kedua, pembersihan teks. Proses pembersihan teks dilakukan dengan beberapa tahapan. Berikut poinnya: mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus URL, menghapus karakter non alfabet, menghapus spasi ekstra. Berikut hasil processing data dari kami. Berikutnya pembuatan kata. Pada tahap tokenisasi diterapkan metode TF-IDF dengan mengaturkan parameter untuk membatasi jumlah kata yang diambil. Hanya kata yang muncul minimal di 10 dokumen dan kurang dari 70% dokumen yang dipertimbangkan. Hasilnya, terdapat 81.582 dokumen dengan 5.000 fitur kata terpilih seperti ABLE, AB, AN, donen, dan abilities. Ilustrasi hasil pembuatan TF-IDF ditampilkan di samping atau di bawah ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nami. Kepada Nami dipersilakan. Baik, terima kasih Diki. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Diki tadi, yang mana ini masuk ke tahapan proses K-mean clustering. Yang pertama itu adalah pemilihan jumlah cluster dengan elbow. Setelah didapatkannya hasil pre-processing tadi, maka jumlah clusternya itu ditentukan berdasarkan dengan elbow method dengan plot WCSS. Nah, plot ini tunjukkan bahwasannya inner tree-nya tuh menurun dan seiring bertambah jumlah cluster menghasilkan jumlah optimal yang kami pilih itu adalah 3 cluster. Nah, grafiknya dapat dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya itu ada memvisualisasikan hasil cluster, yang mana dapat divisualisasikan dari hasil di sebelah kiri itu menggunakan visualisasi PCA, yang mana didapatkan 3 cluster ini, yaitu adalah cluster 1 mewakili low depression, cluster 2 itu berwarna biru mewakili moderate depression, dan cluster 3 warna hijau mewakili severe depression. Nah, pengelompokan ini dapat mempermudah analisis dan pengambilan keputusan untuk rekomendasi. Nah, dari hasil visualisasi ini dapat membantu untuk mendistribusikan data secara optimal dan mengevaluasi informasi atau visual tanpa kehilangan informasi penting. Baik, yang ketiga itu ada menyusun grafik dengan jumlah anggota klaster, yang mana langkah berikutnya ini adalah untuk mendistribusikan data pada setiap klaster untuk mengetahui jumlah anggotanya. Nah, visualisasi grafik ini memudahkan identifikasi dan menyajikan hasil klaster dengan lebih jelas. Grafik di samping menunjukkan jumlah anggota di setiap klaster. Pada grafik ini juga menunjukkan hasil level, yang mana pada klaster 1 menunjukkan 23.612, klaster 2 itu ada 21.198, dan klaster 3 itu ada 36.772. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi clustering dengan self-help score. Nah, evaluasi ini memungkinkan bahwa metode self-help score ini dapat mengukur kedekatan objek antar cluster untuk menentukan jumlah cluster mana yang optimal. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa cluster 2 itu memiliki skor yang tertinggi, yaitu dengan 0,0079, yang mana menjadikan berdasarkan self-help score adalah nilai optimal untuk dipilih dalam analisis ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Irka Sudanlah. Pada Irka, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari
Proyek kali ini adalah hasil clustering menggunakan K-means menghasilkan 3 kategori tingkat depresi, low depression, moderate depression, dan severe depression. Analisis dari subgraded depression menunjukkan 23.612 data, termasuk low depression, 21.198 data moderate depression, dan 36.770 data severe depression. Silhouette score rata-rata sebesar 0,0079 mengindikasikan bahwa klaster 2 memiliki struktur yang kuat dan stabil. Temuan ini menekankan tingginya kasus severe depression, menunjukkan perlunya perhatian dari ahli kesehatan mental dan WHO untuk memahami skala masalah depresi. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan yang tepat dan desain program kesehatan mental yang lebih efektif, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan alat screening depresi yang akurat. Selanjutnya yaitu saran. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi penggunaan algoritma clustering lain, seperti hierarchical clustering, DB-scan, atau fuzzy Siemens. Menambahkan fitur tambahan seperti informasi demografis guna meningkatkan kualitas clusterisasi. Penggunaan validasi eksternal dan cross-validation untuk memberikan hasil akurat. Selain itu, berkolaborasi dengan ahli kesehatan mental untuk menghubungkan temuan penelitian dengan diagnosa medis. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya penyampaian tadi, maka tidak terasa kita sudah di penghujung presentasi. Semoga penyampaian yang telah dipaparkan tadi bisa menjadi manfaat dan menambah wawasan baru untuk kita semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.